Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji serta bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Subuh ini alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat wajibnya tentunya lebih besar lagi pahalanya. Kita bermohon kepada Allah semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kita orang yang bertakwa dan istiqomah di jalannya. Kemudian salam salam pada junjungan Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua tauladan dan ikutan kita bersama. Kaum muslimin sedang subuh yang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah fikih ada kaidah yang sangat penting, dan dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangat penting untuk kita pedomani. Apa itu? Al-wasailu laha ahkamul maqasid, ataupun al-wasailu hukmul maqasid. Sarana itu menjadi hukum sebagaimana hukum tujuannya, atau sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan, maka pengantarnya itu sama hukumnya dengan tujuannya tersebut. Contoh sederhana, salat wajib itu yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Sarana untuk bisa melakukan salat wajib adalah sebagaimana yang kita pelajari, ada syarat-syarat sah salat. Misalnya berpakaian menutup aurat, bersih dari hadas, dari najis, berwudu. Maka pakaian itu ataupun menutup aurat itu di saat mau sholat menjadi hukumnya wajib. Wudu itu menjadi wajib hukumnya sebagaimana wajibnya sholat tersebut. Kaidah ini tidak hanya berlaku pada hukum fikih ibadah sholat saja, tapi begitu juga dengan hukum-hukum lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu akidah ataupun hubungan kita kepada Allah yang paling dicintai adalah mahabbah, ataupun tingkatan hubungan kepada Allah itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Orang akan bisa cinta kepada Allah kalau dia kenal dengan Allah. Makanya kita ada mengenal istilahnya, orang kalau nggak kenal maka tak cinta. Kalau supaya kita bisa mencintai Allah, maka kita harus kenal dengan Allah. Maka kita wajib juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah, maka kita dibutuhkan pula
berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Yang mempelajari sifat-sifat Allah. Mempelajari sifat-sifat Allah. Maka kita seharusnya juga harus membaca lebih banyak sifat-sifat dan juga af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan takwa. Takwa itu takut. Kalau takut kepada Allah, maka kita harus mempelajari, berilmu dengan apa-apa yang mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah, supaya kita bisa bersemangat untuk ibadah. Salah satu motivasi kita beribadah itu adalah jaza ataupun pahala yang diberikan Allah dengan ibadah tersebut. Contohnya kita subuh ini sangat bersemangat, ya. Makanya kita, Rasulullah SAW juga memberi motivasi kepada kita pahala sholat subuh ini, seperti yang kita sebutkan tadi. Sholat sunat fajar 2 rakaat ataupun sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga kita bersemangat untuk sholat sebelum subuh, sholat sunat. Sholat subuh ini, kalau seandainya umatku tahu bagaimana keutamaan daripada sholat subuh ini, seandainya merangkak pun ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh ini, niscaya akan dia lakukan. Begitu besarnya pahala sholat subuh ini. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, supaya kita bersemangat dalam beribadah, maka kita harus banyak pula mengetahui keutamaan ibadah. Bacalah kitab-kitab, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah tersebut. Sebutkanlah apa dia ibadahnya: sholat, sedekah, tilawah Quran, zikir, bersosial, bermasyarakat, menjalin silaturahim. Kalau kita baca satu potong hadis tentang bagaimana pahala keutamaan orang yang memenuhi hajat saudaranya, dalam sebuah hadis disebutkan dipenuhi hajat saudara kita, padahal kita tidak ada hajat ataupun embel-embel di balik itu. Kita penuhi hajat saudara kita itu, niscaya itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini, kata Rasulullah SAW. Masjid Rasulullah itu yang mana? Yang Masjid Nabawi. Ya. Kalau Masjid Nabawi kita tahu pahalanya sampai 10.000 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan beribadah di masjid-masjid selain dari Masjid Nabawi, atau selain dari Masjidil Haram, ataupun selain dari Masjidil Aqsa. Sehingga dengan mengetahui keutamaan berbuat baik kepada teman, kepada saudara, sehingga kita semakin termotivasi dengan mengetahui hadis-hadis motivasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Seseorang tak mungkin bisa takut kepada neraka kalau dia tidak tahu ilmunya tentang neraka. Kalau harusnya kan seorang hamba, seorang mukmin kan harus takut kepada neraka ya. Karena makna takwa salah satunya itu adalah takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jalan mengantarkan kita takut kepada siksa neraka itu adalah dengan mengetahui
bagaimana pedihnya, dahsyatnya siksa neraka itu. Malaikat Jibril pernah menemui Rasulullah dengan wajah yang sangat pucat sekali. Sampai Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, kenapa gerangan begitu pucatnya wajahmu? Gak biasanya seperti ini." Maka malaikat Jibril menjawab, "Sejak saya lihat bagaimana proses penciptaan neraka jahanam, bagaimana dahsyatnya dan pedihnya neraka jahanam itu, saya senantiasa susah untuk senyum, menangis karena takutnya kalau saya dilemparkan Allah nanti ke dalam neraka jahanam itu." Malaikat Jibril, makhluk yang sudah dijamin suci, masih juga takut kepada neraka jahanam. Saking pedihnya siksa neraka jahanam itu. Kalau kita sudah jelas dosa banyak, ibadah sedikit, seharusnya kita yang lebih takut kepada neraka jahanam itu dibandingkan malaikat Jibril. Cuma masalahnya malaikat Jibril tahu, ada ilmunya. Apa itu neraka jahanam itu? Bagaimana pedihnya? Penciptaannya pun dia tahu. 1000 tahun dipanaskan sampai merah, sampai putih, kemudian dipanaskan lagi sampai menghitam. Di neraka jahanam itu ada rantai yang mengikat para penghuninya. Seandainya satu ring lingkaran rantai itu diambil dan kemudian dilemparkan ke gunung yang paling tinggi di bumi ini, dilemparkan, ditaruh ke puncak gunung yang paling tinggi di bumi ini, niscaya gunung itu akan hancur lebur gunung itu, saking panasnya itu. Baru lingkaran satu ring rantai neraka jahanam itu. Kemudian katanya pakaian penghuni neraka itu bau busuknya bukan main. Seandainya pakaiannya penghuni neraka itu diletakkan antara bumi dengan langit ataupun di awan-awan, niscaya penduduk bumi ini semuanya akan hangus ataupun mati, tidak bisa mencium bau busuknya pakaian penghuni neraka jahanam tersebut. Nah, sehingga dengan sarana ilmu itu tadi itu, sehingga muncullah rasa takut kepada siksa Allah. Nah, sehingga itu pula yang membuat kita menjadi takut untuk berbuat maksiat. Nah, ini semuanya sebab-sebab akibat itu semuanya itu berantai-rantai semuanya. Sehingga itu makanya kaidah-kaidah fikih itu sudah dibuat oleh para ulama sedemikian rupa untuk menjadi pedoman bagi kita agar bisa kita beribadah taat, takwa dan juga istiqomah dalam beragama ini. Ya kan, seorang berbuat maksiat itu kan karena dia merasa udah aman-aman aja, tidak merasa ada siksa, ada ancaman. Coba kalau seandainya kaidah-kaidah ini coba dilakukan, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya satu kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama yang baik. Yufaqihu fid din. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Bapak Ibu, tidak selamanya Allah berikan harta. Ini kan kadang-kadang kita merasa
saja dalam masalah materi. Padahal Rasulullah mengatakan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang bukan berarti memberikan harta yang melimpah, belum tentu. Tapi Allah berikan dia pemahaman agama yang baik. Karena dengan pemahaman agama itu maka akan baiklah semuanya. Dengan ilmunya, ilmu keagamaannya itu, ibadahnya yang sederhana bisa menjadi pahalanya jadi besar. Kan sering kita dengar para ustaz kita, ini bedanya orang berilmu dengan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ahli ibadah maksudnya yang tidak berilmu. Kalau ahli ilmu dari rumah dia sudah berniat, dia berwudu, dan kemudian dia melangkah, dia membaca basmalah dan dia menuju ke masjid. Maka setiap langkahnya itu akan menjadi pengampun, menggugurkan dosa-dosanya. Setiap langkahnya dari rumah ke masjid ini, karena dia membaca hadisnya. Nah, itu orang berilmu dan dia niatkan di hatinya. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, yang nggak paham ini, dia sama-sama sholat di sini, tapi pahalanya beda. Orang berilmu lebih banyak besar pahalanya. Pekerjaan yang mubah, ya, seperti makan, minum, ini kan sebenarnya kalau kita orang awam memandang ini bukan ibadah. Ya, tidur, duduk, atau ini bukan ibadah. Tapi kalau orang berilmu, makan itu bisa menjadi bernilai ibadah. Ya, kalau diniatkan supaya misalnya sehat, karena Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi ahabba ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka makan bergizi, makan sehat, menjaga kesehatan karena mengharap cinta dari Allah, sehingga makan, menjaga kesehatan itu semuanya menjadi bernilai ibadah. Bernilai ibadah jadinya. Inilah kelebihan orang berilmu. Makanya tadi Rasul mengatakan orang yang dikehendaki Allah kebaikan kepada seseorang, Allah berikan dia pemahaman agama yang baik, pemahaman dan ilmu yang baik, dan amal itu diawali dengan ilmu. Amal tanpa ilmu, maka kesesatan yang lebih banyak akan terjadi jika tidak diiringi dengan ilmu. Hati, niat juga seperti itu. Seseorang tak mungkin dia bisa ikhlas ataupun berniat dengan baik kalau tidak ada ilmu. Ini coba kalau kita misalnya sholat baik. Sholat ini untuk siapa? Apakah karena kita malu kepada cucu, kepada anak, kepada tetangga? Atau karena ini sudah kebiasaan atau gimana? Ini kan amal hati ini semua. Kan rukun sholat itu secara ada 3. Ada rukun qalbi, hati, ada rukun fi'li, qauli. Kalau rukun qalbi, walaupun dia tidak rukun, tapi dia sangat khusyuk itu bukan rukun, tapi dia sangat menentukan nilai dari ibadah sholat kita itu. Kita sama-sama sholat 2 rakaat, tapi ada orang yang khusyuk sholatnya. Setiap bacaan-bacaannya itu diiringi arti dan juga makna dan juga dihayati.
gitu ya, baginya nikmat Allah yang banyak pada dirinya sehingga keluar dari lidahnya alhamdulillah, syukur, pujian kepada Allah Rabbil Alamin yang memberikan, menciptakan, memberi rezeki, mengatur kita semuanya sehingga bisa seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Dan Allah membuat kita seperti ini dengan kasih sayang. Rahman Rahim. Allah itu sayang kepada kita. Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa, pemilik hari pembalasan. Ada surga, ada neraka. Sehingga muncul rasa takut. Ada surga, ada neraka. Kita harap dengan surga Allah. Terbayang bagi kita bagaimana surga Allah. Dan takut kita kepada neraka Allah. Terbayang juga bagi kita bagaimana siksa. Sehingga muncullah pernyataan di lidah kita, iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah aku nyembah, menyerah langsung kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu ya Allah aku minta pertolongan. Ya bayangkan kekuasaan Allah itu dunia sampai akhirat. Pada siapa lagi kita minta pertolongan kalau bukan kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Yang bisa beribadah hanya kepada Allah, ikhlas gitu. Tidak lagi hati itu tak kemana-mana gitu. Kan makin lama udah nggak terkontrol aja dalam pikiran itu, pikiran dalam sholat. Ya, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami Allah jalan yang lurus itu, jalan yang beribadah dengan khusyuk, jalan orang-orang yang diampuni Allah, dimaafkan Allah dosa-dosanya, disempurnakan Allah ibadahnya yang banyak kekurangan tadi. Ini dia ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Siapa mereka? An-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama Allah dengan hati, lisan dan perbuatan, dengan amal yang baik. Syuhada, orang-orang syahid, orang-orang yang maksimal berjuang, berjihad dalam beramal, membela agama Allah, beribadah dan membela agama Allah. As-shalihin, orang-orang yang berbuat baik, dan seterusnya. Nah inilah ilmu. Makanya supaya kita bisa khusyuk sholat, maka butuh ilmu. Kira-kira Bapak Ibu, khusyuk sholat itu wajib atau sunnah? Saya juga pernah ditanya oleh guru juga itu. Khusyuk ini rukun ini atau gimana? Wajib atau sunnah? Kalau kita tak khusyuk batal sholat atau enggak? Bagaimana kira-kira? Apa jawabannya itu? Saya juga bingung juga menjawab. Kalau dibilang wajib, rukun sholat itu ada 13, nggak ada masuk itu khusyuk, ya kan? Kalau dibilang khusyuk itu enggak rukun, enggak wajib, ya nanti enggak ada pahala kita. Terus apa bedanya dengan orang yang senang? Ya, senang dengan baca-bacaan tertentu gitu kan? Ada rukuk, ada tidak, ada sujud misalnya kan? Gerakan-gerakan gitu aja gitu kan? Ada niat di hati, ada khusyuk bacaan-bacaan setiap gerakan-gerakannya itu enggak dihayati. Itu enggak bernilai pahala. Nah, sehingga saya jawab aja, berusaha khusyuk itu wajib, Ustaz. Nah itu dia. Berusaha untuk khusyuk itu wajib. Ya. Kalau khusyuk itu bukan rukun memang, tapi berusaha untuk khusyuk itu menjadi wajib. Bagaimana
wajib pula. Kau belajar? Seseorang yang mungkin bisa niat ikhlas kalau dia tidak mengenal hakikat ibadah itu tujuannya kemana. Tapi kalau seseorang yang paham dengan ayat Allah, wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Allah tidak memerintahkan kita melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan khusyuk, dengan ikhlas dan lurus hanya kepada Allah. Dengan pemahaman juga Bapak ya. Dengan pemahaman. Jadi kembali kepada kaidah tadi, al-wasail hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya sebagaimana hukum tujuannya. Ya. Begitu juga dengan sebab akibat. Dalam buku Syajaratul Ma'arif, ini buku udah lama sebenarnya, termasuk buku At-Turasna. Di situ disebutkan kalau kita membenci ketaatan, maka lama-lama kita akan meninggalkan ketaatan itu sendiri. Oleh karena itu, walaupun engkau belum bisa melakukan ketaatan itu, jangan benci ketaatan itu atau suatu ibadah misalnya. Supaya kita bisa taat, maka cintailah ketaatan itu. Karena cintamu terhadap ketaatan itu akan menyebabkan engkau nanti akan bisa melakukan ketaatan itu. Walaupun kita belum bisa melakukan ketaatan itu. Katakanlah itu zikir, membaca Quran, salat, bersedekah, membantu saudara, menjalin silaturahim dan seterusnya. Dicintai perbuatan-perbuatan seperti itu, dan lama-lama nanti engkau akan dimampukan Allah untuk melakukannya. Begitu juga dengan kemaksiatan. Bencilah kemaksiatan itu agar engkau semakin jauh dari kemaksiatan itu. Engkau kadang kan ala cari maksiat di situ banyak. Anda hijau ke situ. Babuka aja situs-situsnya, babuka aja video-videonya. Ya udah, semakin lama-lama makin terbiasa, lama-lama semakin terjerumus. Seseorang yang terbiasa melakukan dosa kecil, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka dia akan selama-lama akan terjerumus kepadanya dan dianggapnya remeh dan bahkan itu menjadi kebiasaan dan dia susah akan keluar dari sana. Jadi sebab-sebabnya itu semuanya harus juga dihindarkan. Itulah Bapak Ibu kajian kita agar kita bisa mengamalkan nilai-nilai ketakwaan ini. Maka saran-sarannya, sebab-sebabnya, ilmu-ilmunya itu semuanya harus kita penuhi, ya, kita cintai dan kita ikuti sebab-sebabnya itu ataupun sarana-sarananya itu, ya, sehingga nanti Allah akan sampaikan kita kepada ibadah ketakwaan tersebut. Demikian saja kuliah subuh kita pada subuh ini. Mohon maaf kalau ada salah kurang. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.